Bank BJB mempersembahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Bersama Pakar di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Tentu pasca pandemi mendatang itu menjadi peringatan keras bagi kita bahwa betapa pentingnya mengubah budaya perilaku konsumtif menjadi perilaku yang gemar menabung, memikirkan masa pensiun, dan lain-lain sebagainya. Kebebasan finansial, kemerdekaan secara ekonomi patut kita pikirkan sedini mungkin agar kita memperoleh hal-hal yang positif dalam stabilitas ekonomi sedini mungkin. Pensiun mungkin hanya dibayangkan sebagai masa yang tua, tapi tentu saja persiapannya bisa kita lakukan sejak dini. Seperti apa cara pengelolaan keuangannya, bagaimana kemudian kita mempersiapkan masa pensiun kita, maka kita akan berbincang dengan narasumber yang luar biasa hebat. Beliau adalah Ibu Hervinia selaku pemimpin unit DPLK. Assalamualaikum Bu Hervi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas. Selamat siang. Sehat Bu Hervi ya? Alhamdulillah. Bu Hervi, kita akan membahas terkait dengan hal yang sangat penting menurut saya, yaitu masa depan sejahtera bersama Bank BJB. Tapi sebelum kita membahas spesifik terkait hal-hal yang mengenai Bank BJB, saya sebetulnya ingin belajar banyak dengan Bu Hervi ini. Ini bagaimana nih Bu? Ini kan memang pandemi sudah mulai terlewati, sehingga sektor yang sangat terdampak akibat pandemi ini kan salah satunya sektor ekonomi. Sehingga ini menjadi peringatan keras bagi kita bagaimana kemudian kita menyikapi sikap konsumtif. Terutama nih generasi milenial nih Bu ya, generasi yang saya konsumtif ya. sangat konsumtif gitu, ngopi, nongkrong di kafe-kafe. Nah ini bagaimana menurut Bu Hervi terkait dengan sikap konsumtif bagi masyarakat saat ini, Bu Hervi? Oke Mas Sultan, tadi disampaikan sama Mas Sultan ya, kalau kita melihat memang ini udah zamannya kali ya, memang masuk ke zamannya konsumtif. Yang namanya konsumtif itu sebenarnya kita identikan dengan cara seseorang dalam memilih gaya hidup. Gaya hidup biasanya seseorang tersebut gaya hidupnya itu kebiasaan banyak belanja, gitu kan. Belanjanya itu bukan didasarkan dari kebutuhan tapi keinginan. Misalnya Mas Sultan sebenarnya udah punya handphone nih. Sekarang salah satu handphone ini masih bermanfaat, tapi karena gengsi atau memang suka, akhirnya terpaksa harus membeli. Padahal tidak butuh. Tidak butuh. Sampai kan mungkin Mas Sultan juga pegangnya 1 atau 2 handphone. Benar nggak? Itu salah satu dari ciri konsumtif. Dan itu biasanya didorong dari faktor lingkungan. Karena apalagi milenial nih. Milenial. Kayak anak saya aja, anak-anak SMP udah, aduh saya pengennya pakai handphone jenis apa gitu, padahal udah jenisnya kayak gitu. Nah seperti itu, jadi karena teman-temannya yang melihat gitu. Nah itu karena faktor lingkungan atau sosial gitu. Jadi memang ada faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang ini bisa menjadi budaya konsumtif. Betul gitu. Dan karena faktor lingkungan itu ya tadi ya. Faktor lingkungan, karena kalau kita lihat, nah tadi kan dibilang sekarang milenial itu senang konsumtif, jajan pakai kopi gitu kan. Kopi harganya berapa sih? Betul. Per hari 18.000, setiap hari bisa minum kopi terus aja, padahal kalau dulu warung kopi hanya 5.000 ya Mas. Nah itu yang mendorong, memang itu udah kebiasaan seseorang, akhirnya terpaksa harus konsumtif. Terutama ini kan memang karena anak muda ini luar biasa banyak secara populasi ya. Apakah ini budaya konsumtif ini menjadi sesuatu hal tantangan atau ternyata bisa jadi peluang menurut Bu Hervi ini? Tantangan, kalau yang namanya tantangan harus menjadi peluang sebetulnya. Iya, jadi kita harus segera, tantangannya itu ya kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana sih supaya kita tidak terlalu hidup konsumtif di era yang ketidakpastian ini. Apalagi tadi Mas Sultan juga menyampaikan faktor dari adanya pandemik ini sehingga mempengaruhi faktor
ekonomi gitu kan. Nah, ketidakpastian ini harus disiapkan gitu, disiapkan oleh masyarakat dengan cara ya mana sih yang menganggarkan, mana yang memang dibutuhkan, mana yang memang apa sih hal-hal yang memang belum dibutuhkan. Jadi harus bisa memulai memanage gitu, kira-kira misalnya biasanya Mas Sultan beli yang tadi kopi sehari 3 kali, jadi sehari sekali, yang lainnya mah lambung saya rusak. nah yang lainnya mah kita bikin kopi sendiri aja gitu. Terus jadi biasanya memang didasarkan pada kebutuhan, jangan mengikuti rasa keinginan. rasa keinginan ya. betul. Dan itu pemahaman yang memang harus sering dilakukan oleh kita gitu. Kita apalagi mungkin kami di perbankan ini harus terus membantu pemerintah melakukan literasi dan edukasi kepada masyarakat bagaimana pentingnya mempersiapkan perencanaan keuangan. Nah, kita akan masuk ke sana bagaimana kemudian mempersiapkan perencanaan keuangan. Tapi tadi Bu Hervi mengatakan bahwa harus ada sesuatu yang di-manage. Nah, menurut Bu Hervi ini, bagaimana kita mengatur, memanage keuangan supaya kita ini mempersiapkan tadi kebebasan finansial ini, kita persiapkan sedini mungkin, Bu Hervi? Iya, kita harus bisa, misalnya saya contohkan Mas Sultan nih, bekerja di salah satu ya milenial ya TV. Kita udah punya penghasilan kan, sudah punya penghasilan tetap per bulan. Kita harus bisa menganggarkan mana sih yang memang anggaran untuk kebutuhan primer. Primer, terus yang konsumtifnya berapa dan menabungnya berapa. Yang dimaksud kebutuhan primer dan sekunder seperti apa kira-kira? Misalnya Mas Sultan kan pasti punya masa depan. Betul. Pengen punya rumah, itu kan pasti primer harus. Nah, itu berapa sih yang harus disisihkan? 50-60 kita sisihkan. Nah, dari penghasilan yang sudah didapat nanti kita sisihkan lagi untuk konsumtifnya, butuh dong. Kita kan belum bersosialisasi, nongkrong-nongkrong. Itu mungkin sisihkan 10-20. Dan sisanya 30% kita harus sudah mempersiapkan untuk dana taktis atau menabung. Menabung pada saat nanti kita ya harus mempersiapkan suatu saat, ya tadi Mas Sultan dari awal pensiun lah, atau kita sudah tidak punya pekerjaan. Nah, itu harus disiapkan gitu. Jadi memang disisihkan terlebih dahulu, baru kemudian diatur pengeluarannya. Pengeluarannya betul. Bukan dikeluarkan dulu baru disisihkan. Iya, jadi pokoknya kalau mau jajan yang 10% aja Mas, yang 30 atau yang untuk tadi primernya itu nggak usah diganggu-ganggu, yang 10 gitu. 10% itu untuk kita mau melakukan ya tadi bersosialisasi dengan teman-teman, nongkrong gitu. Untuk operasional iya. Tapi kan memang ketika sesuatu aktivitas didasari lifestyle ya Bu ya, ini kan agak susah nih Bu ya, jujur ketika itu menjadi gaya hidup dan saya nggak mengikuti itu, kayaknya katrok, kuno. Itu gimana tuh Bu cara mengatasinya Bu? Nah, itu kan faktor lingkungan juga Lingkungan, sebenarnya kita juga bisa, kalau kita mempengaruhi seseorang gitu, kita ajak. Kan kalau sekarang yang saya lihat juga banyak juga ya barang-barang yang nggak branded tapi bisa gitu. Nah, kalau kita karena gengsi itu nggak akan kekejar Mas gitu. Kalau karena kita gengsi terus terpengaruh sama lingkungan, ya kapan kita mau mempersiapkan hal itu? Karena yang namanya sumber penghasilan juga kan beda-beda. Kebutuhan orang juga beda-beda. Nah, kita harus menyesuaikan dengan apa yang memang menjadi kebutuhan kita yang tadi saya sampaikan. Kita lihat lagi ini butuh apa enggak gitu, karena kebutuhan tadi antara Mas Sultan mungkin sama teman-temannya beda. Jadi memang harus di-manage mana yang betul-betul membutuhkan, mana yang hanya sekedar ikut gaya hidup saja. Dan nggak akan kekejar ya kalau nggak akan kekejar. Nah, tadi juga diterangkan cara mengalokasikan, memanage keuangan dan lain-lain sebagainya. Apa Bu kira-kira keuntungan dari kita ini mengatur keuangan sejak dini? Karena kan entah yang masih kuliah atau yang fresh graduate itu kan memang masa-masa pengeluarannya luar biasa banyak. Nah, kira-kira keuntungan dari memanage pengeluaran itu tuh apa saja kira-kira Bu? Ya, keuntungan dari memanage kita bisa tahu ya. Kalau saya sih melihat dari beberapa orang-orang sukses gitu kan ya, orang-orang sukses. Contoh dari orang sukses ya, orang-orang sukses juga. Itu caranya ya nggak ada kan, memang seseorang itu tidak ada yang memang langsung akan berhasil gitu kan, nggak ada. Kalau instan tuh nggak ada yang langsung berhasil ya. Nah, jadi memanage itu ya kita harus membiasakan mulai berinvestasi.
Berinvestasi, oke. atau menabung lah. Gitu. Oke. Nah investasi itu caranya juga macam-macam Mas, gitu kan, nggak harus kita membelikan investasi yang lain apa yang memang Yang besar gitu ya. kan. Iya, Dari iya. mulai menabung sedikit-sedikit, Oke. biasanya kan dari sedikit-sedikit secara bertahap yang tadi yang memang disesuaikan dengan penghasilan kita gitu. Kita paksakan untuk betul-betul bagaimana merencanakan untuk merencanakan keuangan kita untuk masa depan. Oke. Gitu. Jadi kita mulai menabung, kita berinvestasi, cara investasinya banyak sekali. Caranya banyak. Mungkin kalau dulu ketika anak-anak itu menyimpan celengan gitu ya Bu ya, itu menabung versi zaman dulu. Zaman Nah, kalau dulu, sekarang iya. ini sudah banyak variasinya ya Bu ya. Betul, banyak sekali. Kalau dulu mungkin ya, saya juga mengalami dulu dikasih celengan sama orang tua, Ya. ditabung ya Mas, celengan ayam dulu Betul, iya, iya, ditabung iya, gitu iya, kan. iya. Terus kalau zaman orang tua dulu itu menyisihkan dari pembelian misalnya apa sih emas ya, Yap, oke. kalau orang tua dulu kita. Nah itu kan juga dari mulai hal-hal kecil. Nah biasanya seperti itu Mas gitu. Jadi nanti kita mulai kalau memang kita punya ada kelebihan dana kita bisa tambahkan lagi. Nah sekarang ini investasi udah bisa menabung sebenarnya di bank juga itu semacam investasi. Tapi tabungan seperti apa yang memang itu merupakan nanti rencana kita investasi. Kalau kita hanya menabung untuk tetap aja konsumtif terus menabung besoknya diambil sih enggak. Tapi kita harus punya rencana. Ini tabungan kita itu untuk apa? Gitu kan. Dalam jangka waktu berapa tahun kita harus memiliki sebuah ya itu harapan atau cita-cita yang memang untuk kita persiapkan ke depan. Jadi ditentukan tujuannya. Tujuannya ya? untuk apa? Oke, gitu. lalu kemudian ada perencanaannya begitu. Iya. Nah, tapi kan memang kondisi anak-anak muda ini ketika disuruh memilih antara menabung atau kemudian menggunakan untuk foya-foya, untuk nongkrong dan lain-lain sebagainya, ini butuh pemahaman yang cukup mendasar nih Bu ya. Nah, ini apa sekiranya yang harus ditanamkan bagi generasi milenial, generasi muda untuk paling tidak sedini mungkin jangan sampai dia sudah konsumtif sedini mungkin gitu Bu. Bagaimana kira-kira Bu? Ya kita harus terus memberikan pemahaman tidak berbelanja berlebihan gitu. Tidak berbelanja Tadi kembali berlebihan, lagi ya. tidak belanja berlebihan disesuaikan dengan kemampuan kita. Ya. Dan kita sudah memulaikan berencana yang tadi Mas kita punya goals apa sih ke depan dan berinvestasi harus. Tapi kalau saya lihat milenial sekarang juga walaupun hidupnya konsumtif mereka banyak gitu yang memang sudah memahami tentang investasi itu penting. Gitu. Jadi menurut Bu Hervi ini anak-anak muda kita nih milenial sudah mulai aware ya? Aware gitu, aware. Cuman memang hidup konsumtifnya itu karena tadi faktor lingkungan yang memang mempengaruhi, tapi sebenarnya pemahaman mereka terhadap investasi itu sangat aware sekali gitu. Ya. Bahkan ya pembahasan investasi itu menjadi diskusi di tiap tongkrongan ya. Banyak sekali. Jadi kadang-kadang tapi anak ya milenial sekarang mungkin investasinya ada yang memang mungkin untuk punya cita-cita yang tadi goalsnya itu ingin punya usaha gitu kan. Kalau saya tahu kan ya pasti ada tujuan lain selain yang mencari apa sih ya sosialnya gitu ya. Mereka juga ingin memberikan cita-cita atau goals untuk kehidupan masa depannya itu ya kalau yang saya tahu para milenial ini pengennya menciptakan sesuatu ya. Menciptakan sesuatu. Pasti kan berinovasi. Nah itu yang memang caranya seperti apa ya, mereka diawali dengan investasi gitu. Tapi memang ada beberapa kritik mungkin ya Bu ya, ketika awareness terhadap investasi, menabung itu mungkin sudah cukup tinggi di generasi muda, tetapi memang mental instan ini nih Bu yang cukup berbahaya. Jadi apa-apa pengen cepat untung, pengen jalur cepat. Nah ini bagaimana kita menyikapinya Bu? Iya, akhirnya berinvestasinya salah gitu ya Mas itu ya. Dia. Iya, tadi kalau kita memang ingin memiliki investasi yang memang yang tadi tidak pengen cepat gitu kan. Ya harus ada perencanaan betul-betul mengenai investasi apa yang memang yang tadi disesuaikan dengan kemampuan. Contoh ya Mas, saya mencontohkan salah satu membelikan investasi kayak reksadana itu kan ya? dari nilai 100.000 juga sudah bisa. Terus kalau yang saya memang sekarang lagi ini kan juga di
program dana pensiun itu juga itu dari mulai kecil juga sudah bisa disisihkan gitu kan. Jadi hal-hal terus harus menghindari hutang ya, menghindari dari jadi jangan memaksakan untuk memberikan suatu kebutuhan itu dengan ada apa yang namanya pinjaman kayak gitu-gitu. Kalau kita tidak disesuaikan dengan kemampuan kita, itu dihindari. Jadi kadarnya juga harus ditentukan gitu ya, jangan sampai malah menyusahkan, nggak mampu membayar, nggak mampu membayar. Harus disesuaikan dengan kemampuan kita. Yang tadi intinya adalah kebutuhan Mas, kebutuhan yang memang ya jangan keinginan dulu gitu kan. Oke. Nah, apa nih kira-kira menurut Bu Hervi upaya yang dilakukan untuk mengajak masyarakat untuk mampu mengatur keuangan sejak dini, Bu Hervi? Kalau dari kami, karena kami ini sebagai program yang membantu pemerintah dalam mempersiapkan masyarakat untuk masa depan, menjamin masyarakat sejahtera di masa depan, apalagi pada saat masyarakat tersebut masuk ke usia pensiun. Yang namanya usia pensiun itu bukan berarti tua, tapi sudah tidak memiliki pekerjaan. Oh, jadi masa pensiun itu bukan berarti umurnya harus tua. Sudah tua ya? Iya, tapi itu sudah seseorang atau masyarakat itu sudah tidak memiliki pekerjaan atau sumber penghasilan. Nah, itu harus dipersiapkan. Kalau kami caranya melakukan literasi dan edukasi kepada masyarakat. Pada masyarakat pentingnya menyisihkan dana pensiun untuk menjamin suatu saat masuk ke masa pensiun gitu. Pada saat penting dalam menyisihkan pada saat masyarakat masih memiliki sumber penghasilan. Kami terus melakukan edukasi literasi ya ke seluruh baik yang memang kepada pekerja formal ataupun informal. Gitu. Kami terus lakukan kepada pekerja formal pun kami lakukan literasi karena belum tentu manfaat pensiun yang mereka miliki pun akan cukup dalam menjamin kehidupan di masa pensiunan. Klasifikasi pekerjaan formal dan informal seperti apa nih kira-kira? Formal itu seperti misalnya seseorang yang memang bekerja yang sudah memiliki program pensiun di suatu perusahaan. Misalnya saya bekerja bank, itu pekerja formal ya sudah alokasinya alokasi ada. Informal itu seperti pekerja-pekerja yang memang kayak pengusaha atau pedagang Mas yang memang belum memiliki program pensiun wajib gitu. Justru itu juga bagian dari yang disasar ya Bu. Betul. Karena kalau berdasarkan survei itu masih yang memiliki program pensiun itu masih sekitar 5%, 5-6%. Itu pun yang sudah memiliki program pensiun wajib oleh pemerintah. Gitu. Jadi memang harus seimbang antara pekerja formal itu penting mempersiapkan masa pensiun, lebih penting lagi yang pekerja informal ya. Betul, kalau contohnya di dalam ya ini yang di masa ketidakpastian seperti ini banyak sekali usaha-usaha yang memang harus tutup ya Mas ya, atau banyak yang di PHK juga gitu. Nah, kalau kita tidak mempersiapkan hal itu atau tergantung kepada pemberi kerja itu sangat repot gitu kan. Jadi memang itu harus dipersiapkan. Kita harus sadar sendiri. Jadi tugas kami di sini ya membantu program pemerintah meliterasi, mengedukasi bahwa persiapan dalam mempersiapkan pensiun itu sangat penting. Iya. Apalagi definisi pensiun ini banyak orang salah kaprah. Salah kan dianggapnya nanti aja kalau udah mau masa pensiun. Betul, kalau sudah baru tua. Iya baru, padahal itu bisa dipersiapkan pada saat kita sekarang masih berpenghasilan, karena kalau kita sudah nggak punya penghasilan, dari mana sumbernya untuk mempersiapkan dana pensiun tersebut? Iya, berarti dua tahun pandemi sebelumnya itu banyak yang pensiun dini juga. Betul, itu banyak sekali dan itu sangat kalau buat kita sih itu peluang untuk memberikan literasi sama edukasi. Jadi justru itu menjadi peluang ya di tengah. Iya, tantangan tersebut menjadi peluang untuk memberikan edukasi bahwa pada saat sebelum masa pandemik atau itu hal yang harus dipersiapkan. Nah tadi Bu Hervi kan memang menjadi pimpinan DPLK. Nah ini apakah kemudian program-program yang Ibu laksanakan ini memang menyasar ya masyarakat yang untuk mempersiapkan masa tuanya atau pensiunnya? Nah itu bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan DPLK di Bank BJB itu? Kita akan jawab di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap saksikan bersama Pakar hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia.
Bertemu lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Bersama Pakar di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Masih dengan Bu Hervi. Bu Hervi, tadi kita telah membicarakan banyak hal terkait dengan bagaimana kemudian pentingnya masyarakat untuk beralih dari budaya konsumtif menjadi budaya yang memang memikirkan jangka panjang, mengelola keuangan, dan lain-lain sebagainya. Tentu hal ini yang harus kita tegaskan kepada masyarakat, terutama milenial, karena memang ini yang menonton kita ini rata-rata milenial, Bu Hervi. Jadi penting sekali nasihat-nasihat dari Bu Hervi. Tapi tadi ada pemahaman yang sangat amat menarik menurut saya terkait dengan definisi dari pensiun. Jadi pensiun itu ternyata bukan sekedar hari tua atau usianya tua, tapi memang pensiun itu ketika tidak memiliki pekerjaan. Mungkin bisa dijelaskan lebih luas lagi terkait dengan pemahaman seperti ini sebelum kita masuk ke DPLK Bank BJB, Bu Hervi. Ya, makasih Mas Sultan. Jadi kalau kita lihat tentang pensiun gitu, pasti orang pasti berpikir, Mas juga pasti suatu saat saya pensiun tuh mikirnya kalau saya udah punya cucu gitu kan. Betul. Udah punya cucu, terus ya saya sudah tua gitu kan. Setahun 2 tahun sebelum pensiun baru diurus gitu ya. Tapi kan kalau kita melihat karena memang di Indonesia ini yang namanya pensiun kenapa diopinikan udah tua gitu kan, sudah tua. Karena memang pensiun ini biasanya didasari dengan program-program pemerintah yang memang pegawai yang memiliki usia pensiun di atas usia 55 sampai 60 kan. Kondisinya seperti itu. Biasanya orang pensiun itu yang berada di antara usia 55 Jadi 60. persyaratan usianya memang ada ya, ya, biasanya Bu ya. itu melihatnya dari situ masyarakat, karena yang udah usia 55 60 itu udah masuk pensiun, akhirnya dianggap yang pensiun itu tua. Semua perihal yang urusannya tentang pensiun diurusnya tahun 55 55. Karena kan memang di negara kita itu namanya pensiun itu kalau yang kita pekerja formal itu kan di usia 55 60. Padahal tadi kembali lagi, kalau kita pensiun itu memang kalau apabila kita sudah tidak memiliki sumber penghasilan atau bekerja itu yang dinamakan pensiun. Pensiun berarti kita betul-betul mencari tanggungan hidup sendiri tanpa ada sumber penghasilan. Gitu. Jadi sekalipun masih muda secara usia, tapi bisa jadi dia pensiun dini. Betul. Kan sekarang kan yang namanya pensiun bisa di usia 35 tahun, 45 gitu kan. Betul. Nah, kondisi-kondisi seperti itu yang memang sekarang itu harus dipahami gitu. Jangan yang namanya pensiun itu nanti aja udah usia 55 kok kita sekarang masih muda, masih bisa produktif, masih bekerja. Ini yang memang harus kita manfaatkan untuk bagaimana mempersiapkan nanti suatu saat kita sudah tidak produktif atau masuk ke usia ini pensiun. Kan tentu saja Bu Hervi ini paham masalah-masalah dan kondisi-kondisi lapangan Bu Hervi ya. Jadi bagaimana menurut Bu Hervi ini terkait kondisi masyarakat kita yang sudah pensiun di Indonesia? Tadi kan ada pemahaman yang sebetulnya salah kaprah kali ya, Bu Hervi ya. Ketika ada persyaratan usia bahwa pensiun itu 55 usianya, akhirnya semua perihal yang untuk mempersiapkan dana pensiun atau apapun itu diurusnya di usia 55. Nah, kalau Bu Hervi melihat di lapangan, itu apa perbedaannya mereka yang memang mempersiapkan masa pensiun sejak dini dan yang baru mempersiapkannya nanti? Ya. Bagaimana itu gambarannya? Mas, kalau kita ngelihat kondisi masyarakat sekarang, mungkin orang-orang tua kita yang sudah pensiun banyak ya. Yep. Mas Sultan lihat kondisinya banyak seperti generasi kayak sandwich. Generasi sandwich, oke. Bahwa yang muda menumpang membantu kehidupan. Iya, betul. Jadi ketumpuk begitu ya, Bu ya. Oke. Itu kan kondisi masyarakat kita saat ini di Indonesia. Nah, hal tersebut dikarenakan memang pada saat mereka tidak mempersiapkan yang namanya persiapan pensiun. Akhirnya tergantung sama anak cucu, betul nggak? Oh iya, betul. Kondisinya tergantung sama anak cucu. Jadi masyarakat kita ini masih apalagi yang tidak memiliki program pensiun. Yang memiliki program pensiun aja masih banyak yang memang ditopang oleh generasi selanjutnya. Nah itu Mas, jadi kondisi-kondisi itu yang memang seharusnya sudah dihindari. Sudah dihindari. Kan kita ingin ya
pada saat pensiun tadi topang kita tuh bersenang-senang sama cucu, mungkin pengennya traveling gitu kan. Betul, Usia betul, pensiun betul. itu seharusnya udah menikmati, namanya pensiun itu menikmati Iya. kehidupan yang memang jerih payah kita sebelumnya gitu. Bukan kita harus, pasti kalau namanya pensiun kita udah nggak bekerja nih, banyak tamu yang datang Mas, penyakit karena pikiran, padahal kan ya biaya hidup terus berjalan, tapi kan sumber penghasilan kita itu terbatas. Nah akhirnya tamu-tamu yang datang itu yang memang menjadikan sebuah penyakit, sehingga kondisinya kondisinya kita banyak masyarakat yang meminta bantuan untuk menopang hidupnya. Nah, tapi memang tidak bisa disalahkan ya ketika dia berharap atau menggantungkan pada anaknya, pada cucunya, tapi alangkah lebih baik punya persiapan yang tinggal have fun saja sama anak dan cucu ya. Betul Mas, jadi kalau memang itu dipersiapkan dari awal bahwa suatu saat misalnya akan masuk usia tidak produktif, usia pensiun, masyarakat mulai menyisihkan gitu. Pada saat nanti pensiun itu berarti berapa sih yang memang harus disiapkan? Contoh ya Mas gitu, misalnya saat ini saya memiliki sumber penghasilan 100%. Tadi sudah dibagi-bagi kebutuhannya apa saja. Pada saat nanti kita sudah tidak memiliki sumber pendapatan, itu akan berkurang kan penghasilan kita. Betul. Tetapi yang namanya biaya hidup terus meningkat. Inflasi terus semakin meningkat. Mahal. Gitu kan, semakin mahal. Nggak mungkin berubah terus kalau seandainya kita masuk pensiun masih memiliki anak yang masih sekolah. Nah, itu juga kan terus tambah meningkat. Nah, itu yang memang harus dipersiapkan dari kita pada saat kita masih usia produktif, memiliki sumber penghasilan, kira-kira kita mau pensiun itu di usia berapa sih? Apa yang harus kita persiapkan? Tabungan apa gitu? Kalau misalnya Mas Sultan, pada saat nanti saya usia 45 mau pensiun, kita berhenti, ya tadi pengen traveling, pengen sudah punya usaha apa, nah itu harus dipersiapkan betul-betul gitu. Jadi nggak bingung, jadi nggak lagi harus datang ngetok gitu kan, menyusahkan anak cucu, nanti gimana sih kesehatan kita, itu pasti kita akan mengalami hal seperti itu. Dan Ibu Hervi melihat langsung ya bagaimana kondisi di Indonesia. Banyak sekali yang memang saya karena kami sering melakukan literasi juga, banyak sekali masyarakat yang memang sudah memiliki program pensiun pun banyak yang memang masih kurang atau cukup, karena kalau kita lihat kondisi masyarakat di Indonesia misalnya kita itu ada usia produktif ya Mas, dan non produktif itu. Nah itu, dan usia yang kalau kita di Indonesia itu kan kalau pensiun misalnya masuk di usia 50-60 biasanya ada usia hidup ya. Gitu. Kalau di kita kan ada 65 sampai 70. Betul. Nah, itu yang memang harus kita perhitungkan, karena kalau kita usianya 60 udah pensiun, nah bagaimana dalam menanggung hidup kita di usia 65 sampai 70. Nah, itu juga harus dipersiapkan. Jadi bahkan yang sudah mempersiapkan pun bisa jadi kurang juga. Betul. Kalau kita betul Mas, itu karena ya itu yang tadi namanya kehidupan terus ya. Betul. Inflasi terus. Semakin mahal. Nah, ini kan memang di BJB tentu ada banyak program untuk menyediakan tempat fasilitas yang untuk mempersiapkan dana pensiun itu. Termasuk Bu Hervi itu berada menjadi pimpinan di DPLK Bank BJB. Nah, perlu nih kita dikenalkan apa yang dimaksud dengan DPLK di Bank BJB ini. Ya. Kalau kita tahu, saya mungkin menyampaikan dulu mengenai program pensiun ya Mas. Kalau di Indonesia ini kan program pensiun itu ada wajib dan ada yang sukarela. Ada wajib, ada sukarela. Mungkin yang wajibnya itu yang dinamakan BPJS tenaga kerja. Tapi kalau kesehatan ya. Iya, kalau yang sukarelanya itu mungkin yang memang program pensiunnya yang diselenggarakan oleh pemberi kerja. Dana pensiun atau DPLK. Nah, DPLK sendiri ini merupakan dana pensiun lembaga keuangan yang didirikan oleh perbankan atau asuransi. Saat ini di Indonesia ini ada 25 pelaku industri DPLK, baik perbankan ataupun asuransi jiwa. Gitu. Jadi memang kepanjangan tangan dari pemerintah ya, dari pemerintah. Itu kita diatur berdasarkan peraturan undang-undang dan memang diawasi oleh OJK dalam operasional dan pengelolaan DPLK tersebut. Jadi memang
wajib dilaksanakan ya program Iya. dana pensiun ini. Nah, bedanya dengan yang tadi disampaikan, programnya seperti apa? Yap. Kan tadi ada program sukarela itu ada dana pensiun yang memang didirikan oleh pemberi kerja dan DPLK itu kan didirikan oleh bank ataupun asuransi jiwa. Bedanya apa? Kalau DPLK ini merupakan program iuran pasti. Iuran pasti. Iya, Oke. jadi program iuran pasti dan manfaat yang akan diterimanya sesuai dengan iuran yang diberikan oleh peserta atau pemberi kerja tersebut. Tapi apa perbedaan kira-kira mempersiapkan dana pensiun? Apakah sama dengan investasi, sama dengan deposit atau gimana Bu Ervi? Sebenarnya sama. Oke. Sebenarnya bedanya itu dari sisi jangka waktu. Jangka waktu. Nah, bedanya tadi apa sih bedanya dengan deposito? Kalau program pensiun kita ada jangka waktu yang ditentukan. Kita pensiun mau usianya berapa? Yap. 45, 55 atau 60. Jadi pada saat kita mulai menabung di DPLK tadi, kita sudah menentukan usia pensiun dari awal. Dari awal kita mengikuti program DPLK sudah menentukan berapa sih usia pensiun yang mau dipilih? 45, 55. Tapi kalau deposito kan ada jangka waktu tertentu yang tadi. Betul. Cuman misalnya 3 bulan, 1 tahun, itu. Jadi memang batas usianya ditentukan. Batas ya, usianya untuk usia pensiun gitu, Mas. Oke. Kalau investasi kan bisa di mana saja sebenarnya, tapi karena ini programnya untuk pensiun, sehingga pilihan usia pensiunnya pun disesuaikan dengan peserta yang memang mengikuti program DPLK tersebut. Oke, dan ini tidak terbatas hanya pada pekerja informal ataupun pekerja formal saja ya, Betul. Bu Ervi ya. Jadi yang tidak terikat pada satu kontrak kedinasan misalkan itu juga bisa mengurus dana pensiun di BJB ini, Pak? Bisa. Jadi DPLK ini bisa memang diikuti oleh individu ya. Individu itu memang misalnya yang tadi pekerja secara formal, non formal atau pekerja formal yang memang sudah memiliki program pensiun dari pemberi kerja, ikut lagi DPLK itu boleh, Mas. Itu kan jadi nambah. Iya. Saya contohkan simulasi bukan simulasi. Misalnya contoh Mas sudah memiliki program pensiun nih dari perusahaan. Oke. Tapi yang namanya biaya hidup kan kita pada saat pensiun itu belum tentu cukup. Yap. Contoh, pada saat sekarang kita punya penghasilan 10 juta. Yap. Usia pensiun, kita masuk usia pensiun, mungkin kalau memang pegawai tersebut diberikan program pensiun oleh pemberi kerja, mungkin akan menerima pensiun sekitar 30% dari penghasilan sebelumnya. Sedangkan biaya hidup yang memang harus yang optimalnya harus bisa kita penuhi itu pada saat pensiun 70-80%. Pasti sangat meningkat. Nah, itu sudah mengurangi lifestyle, Mas. Kita udah lagi nggak nongkrong-nongkrong gitu kan, atau 70-80. Nah, itu. Berarti kekurangannya itu bisa ditambah atau mengikuti program DPLK. Gitu. Jadi itu untuk yang pekerja formal yang memang sudah memiliki program pensiun. Gimana dengan informal? Nah, informal itu malah bebas memilih kan, kita mau gimana nih pada saat pensiun nanti. Berapa penghasilan gitu yang akan kita dapat. Memang kalau secara pemahaman sepertinya lebih sulit atau gimana nih Bu? Antara pekerja formal dan informal nih. Kayaknya pekerja informal agak susah memahamkan untuk mempersiapkan dana pensiun ini ya Bu ya? Iya. Kalau pemahaman mungkin kalau yang untuk yang formal mungkin kan kita memberikan pemahamannya menambah untuk program pensiun yang memang sudah diterima, yang mereka miliki program pensiun yang sudah diberikan oleh pemberi kerja. Tapi kalau informal memang kita harus memberikan pemahaman, mempersiapkan mengenai perencanaan pensiun, karena yang namanya pekerja informal itu belum tentu juga ya tadi masuk ketidakpastian kondisi-kondisi saat ini gitu kan, apabila memang pekerjaan yang mereka kehilangan pekerjaan akan dari mana gitu kalau tidak mempersiapkan pensiun gitu kan. Gitu. Nah, jadi memang step-stepnya berbeda antara yang pekerja formal dan informal gitu ya. Oke, nah mengapa masyarakat ini harus menjadi anggota DPLK? Mungkin ada beberapa hal yang harus diketahui oleh masyarakat. Ya, karena program DPLK tadi itu kan sebenarnya program persiapan pensiun, jadi menabung ya Mas. Menabung, Menabung itu kan intinya untuk mempersiapkan kehidupan yang berkesinambungan. Jadi kita melanjutkan hidup kita kan, gitu kan. Jadi program kenapa kita harus mengikuti program DPLK ini? Karena DPLK ini bisa membantu masyarakat atau peserta
untuk memberikan kehidupan yang bersinambungan. Jadi terus mereka punya perencanaan, dana pensiun yang sudah dipersiapkan, gitu. Dan kenapa harus diikuti juga? Ini sangat fleksibel, Mas. Jadi mengikuti program DPLK ini sangat fleksibel. Jadi nggak harus kalau kita memang pada saat itu memiliki sumber penghasilan, kita bisa menabung tiap bulan juga boleh. Mau 3 bulanan juga boleh. Mau setahun sekali juga boleh. Kalau kondisinya misalnya peserta itu tidak memiliki sumber penghasilan dalam waktu 1 tahun, tadi misalnya pekerja formal atau non formal itu berhenti dari pemberi kerjanya, sudah tidak memiliki sumber penghasilan, tapi mereka belum jatuh ke usia pensiun yang dipilih, mereka masih terus bisa mengikuti program DPLK tanpa harus mengiur. Gitu, dan uangnya tidak akan hilang, tapi akan terus kami kembangkan sampai mereka masuk ke usia pensiun yang memang sudah dipilih dari awal. Jadi gitu. Memang punya hak untuk ini ya Bu ya, mengatur semuanya Terus di kita pun di program DPLK ini sama, mungkin tidak bebas dari pendaftaran, jadi nggak ada biaya pendaftaran, jadi hanya mengiur iuran dana pensiunnya, ya masyarakat sudah bisa mengikuti program jadi mungkin DPLK. Kalau dulu ya nabungnya di celengan ayam gitu. Nah iya, jadi kan kalau di celengan ayam sekarang di DPLK. Kalau dulu kan misalnya sehari mau 50, nah di DPLK juga bisa, mau tiap hari bisa, mau seminggu sekali bisa, mau sebulan sekali atau setahun sekali juga bisa gitu. Sampai batas usia yang kita tentukan. Betul gitu. Dan kita juga dalam pengelolaan investasinya juga transparan gitu. Yang tadi kan kita diawasi gitu kan. Apalagi ya kita namanya perbankan, dan perbankan pasti diawasi oleh OJK Mas dalam melakukan investasi. Pasti ditegakkan ya. Nah, dan lagi juga selain itu juga manfaat pensiun yang memang nanti akan diterima oleh peserta itu bisa dimanfaatkan untuk apa saja sesuai dengan kebutuhan tadi. Mau untuk kehidupan sehari-hari pada saat pensiun atau perencanaan lainnya bisa dipakai untuk usaha. Misalnya Mas Sultan udah memilih ikutan nih program DPLK. Milih usia pensiun 45. Tapi kan yang namanya ya kelangsungan hidup masih terus berlanjut. Nah, ternyata manfaat pensiunnya udah diambil, mau dipakai usaha, dibikin kontrakan rumah misalnya, itu bisa. Atau mau dipakai traveling kalau memang ada dana lebih, itu bisa. Gitu. Jalan-jalan atau mau naik haji itu juga bisa Mas, direncanakan, itu disesuaikan dengan perencanaan oleh pesertanya sendiri. Gitu. Jadi memang ada banyak lah manfaatnya ya Bu ya. Betul. Nah, tapi kalau terkait dengan fitur dan benefit ini Bu, ini kan memang spesifik. Tentu masyarakat bisa melihat ada banyak pilihan ya Bu ya, ingin melaksanakan program dana pensiun di mana. Tapi apa yang memang ditawarkan dari Bank BJB terkait fitur dan benefit yang diberikan untuk masyarakat, khususnya di DPLK ini? Tadi kan fiturnya salah satu yang tadi. Jadi yang namanya iuran atau iuran oleh peserta itu fleksibel, bisa dipilih oleh peserta mau secara bulanan, 3 bulanan, mau 1 tahunan, itu bisa. Yang menariknya itu DPLK ini adalah investasi yang memang tidak dikenakan pajak Mas. Tidak dikenakan pajak. Jadi pemerintah membebaskan investasi pajak ya untuk DPLK, tetapi pajak itu hanya dikenakan pada saat peserta itu masuk ke usia pensiun. Dan itu pun dikenakan dengan nilai apabila peserta itu memiliki saldo akhir itu di atas 50 juta. Kalau di bawah 50 juta itu free. Jadi hanya 0% yang dikenakan pajak. Selain itu yang ketiganya juga peserta boleh memilih investasi. DPLK di mana saja terserah gitu. Oleh kita memiliki beberapa paket investasi. Nanti peserta boleh mau dipilihnya ada di pasar uang, pendapatan tetap, itu disesuaikan dengan profil peserta masing-masing. Jadi bebaskan juga? Iya, bukan kita yang memilih, bukan DPLK-nya, tetapi pesertanya yang memilih investasi tersebut. Jadi selain menentukan keikutsertaan, partisipasi, ada kebebasan juga untuk menggunakan, mengalokasikannya. Betul. Jadi peserta bebas mau di deposito gitu, mau di pasar uang tadi, mau pendapatan tetap, obligasi dan lain-lain. Atau mau jalan-jalan juga. Nah itu tadi kan tujuannya juga mau apa nih? Misalnya saya mau ikutnya cuman jangka waktunya usia pensiun memilih yang 10 tahun. Misalnya Mas Sultan sekarang usia misalnya 26. Milih usia pensiun 45. Ternyata di usia 35 perlu, itu boleh mengajukan usia pensiun dipercepat 10 tahun dari usia pensiun yang udah bisa itu ya Bu ya?
bisa. Oke. Gitu, jadi nggak mengikat gitu Mas, kalau mengikat harus, tapi ternyata di usia 45 masih Mas Sultan masih nggak butuh nih mau diperpanjang, masih terus mau nabung? masih boleh. Oke. Itu tinggal diperpanjang aja usia pensiunnya, itu boleh. Oke. Dan baru itu dikenakan pajaknya di situ ya? Kenakan pajak itu pada saat manfaat pensiunnya diambil Mas. Oke, pada saat diambil. Misalnya usia pensiun 45 mau diambil, yang tadi saldonya itu udah di atas 50, berarti ada pengenaan pajak 5% tadi, gitu kan. Apabila di bawah 50 itu 0%. Dan yang menariknya itu yang hanya dikenakan itu 50 juta di atas, Mas. Betul. Kalau ternyata saldo Mas Sultan itu 100 juta, yang dikenakan pajaknya hanya 50 juta. Yang 50 jutanya itu 0%. Jadi tidak memberatkan. Tidak memberatkan. Oke, ini penting banget ini. Jadi memang jadi sadar juga nih saya nih, kayaknya harus ikut. Harus dimulai Mas investasinya. Iya. Sekarang gini Mas, kalau bedanya tadi dengan produk lainnya gitu kan. Kalau kita Mas Sultan mungkin ingin menginvestasikan di produk deposito itu kan harus mengumpulkan uang. Ingin memberikan investasi yang maksimal itu harus punya mungkin dana lebih, ada nominal dana yang ditentukan oleh salah satu perbankan mungkin. Tapi kalau di DPLK tadi kan dengan 100.000 investasinya juga udah optimal Mas. Itu kita memberikan investasi yang optimal. Gitu, beda kan kalau di produk lainnya harus memiliki sejumlah dana tertentu baru bisa diberikan special rate gitu kan. Tapi kalau di DPLK dengan 100.000 udah mendapatkan investasi yang optimal. Jadi seperti ya biasanya kita nyelengin nah ini udah langsung. Oke, tapi memang ini jadi seharusnya ya anak-anak muda ini bisa sadar nih dengan penjelasan Ibu. Tapi justru saya mau bertanya nih ke Bu Hervi terkait dengan kalau kayak saya nih misalkan katakanlah ada anak muda yang pekerja formal maupun informal itu bisa nggak sih kira-kira bahkan sejak masa kuliah itu dia mau mulai nyicil sedikit demi sedikit, itu apakah Bu Hervi rekomendasikan atau jangan nanti dulu saja? Kita akan jawab di segmen berikutnya. Hervi, jangan kemana-mana, tetap saksikan program Bersama Pakar hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Ya, bertemu lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam program Bersama Pakar di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia, masih dengan narasumber kita yang luar biasa, Ibu Hervi. Bu Hervi, tadi kita sudah banyak mendiskusikan terkait betapa pentingnya mempersiapkan dana pensiun dan lain-lain sebagainya. Tapi memang tadi sebelum break saya menitip pertanyaan tuh. Ini kan anak-anak muda tentu jangankan memikirkan dana pensiun, katakanlah begitu, karena memang ekonominya belum stabil sehingga takut untuk mempersiapkan sedini mungkin dan lain-lain sebagainya. Nah, adakah strategi atau rekomendasi khusus dari Bu Hervi bahwa sebetulnya bisa dilakukan anak-anak muda sedini mungkin untuk mempersiapkan ini? Bagaimana kira-kira Bu? Iya, jadi kalau program DPLK ini memang kita sudah mengatur, jadi yang bisa mengikuti dari sisi usia dulu ya Mas. Usia yang memang bisa mengikuti program DPLK ini usia 18 tahun. 18 tahun ya? 18 tahun itu mulai kan biasanya mereka sudah bisa belajar untuk sudah kuliah juga kuliah dan menabung. Dia sudah biasanya sudah bisa mengelola keuangannya sendiri ya Mas gitu. Nah gitu, dan bisa nggak sih gitu ya yang kalau yang kuliah ini menabung di DPLK? Sangat bisa kan, mereka juga mungkin sumber pendapatan atau penghasilan juga masih ya dari orang tua atau memang belum fix benar-benar memiliki sumber pendapatan. Dan kewajiban pengeluaran juga belum banyak. Nah gitu. Tapi nggak harus khawatir karena dengan tadi 100.000 aja udah bisa ngikuti program DPLK. Lalu karena DPLK ini iurannya fleksibel, nggak harus tiap bulan mereka itu harus menabung. Gitu kan, menabung. Jadi jangan khawatir bahwa uang yang sudah diiurkan itu akan hilang juga gitu kan. Jadi iuran yang mereka sudah tabung misalnya 1 bulan ini mereka nabung 100.000. Bulan depan mereka nggak bisa nabung, bulan berikutnya mereka mau nabung lagi. Nah atau nanti pada saat mereka nggak dalam jangka waktu tertentu bisa menabung lagi. Nah itu akan terus kami kembangkan. Jadi sehingga
optimal pengembangan yang akan didapat gitu. Ya. Jadi mereka nggak harus, dananya mereka itu nggak akan hilang gitu. Kami Betul, terus kembangkan. Nah ini diingetin juga sama Bu Hervi, banyak masyarakat mungkin ada rasa takut gitu ya Bu ya, ketika wah nanti kalau saya nggak konsisten menabung ada punishment, ada potongan, ada bunga atau apapun itu dijamin nggak ada ya Bu Nggak ya? ada penalti di kita. Jadi kita betul-betul, karena ini memang program untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dalam mempersiapkan masa-masa tidak produktifnya atau masa pensiunnya nanti, apalagi diikuti dari mulai masyarakat itu misalnya dari usia dini ya Mas mempersiapkannya. Itu nggak harus khawatir, malah lebih maksimal kan nanti penghasilan atau manfaat pensiun yang akan diambil gitu kan. Jadi yang tadi nggak harus ragu, dengan 100.000 ya dimulai untuk memang belajar menabung daripada harus membeli hal-hal yang tidak perlu gitu kan. Jadi gitu. Ya. Nah ini dalam menyampaikan literasi di masyarakat ini, apa yang Bu Hervi temukan tantangannya? Apakah memang ya belum ada pemahaman yang mendasar, atau memang merasa sudah punya anak sehingga aman masa tuanya, atau seperti apa tantangan-tantangan yang di masyarakat yang Bu Hervi temukan? Sebenarnya kalau kita sudah melakukan literasi, menyampaikan bahwa dana pensiun ini sangat penting dan bisa diikuti dengan nilai yang tadi, menabung dari mulai 100.000 itu, banyak Mas yang berminat. Mereka memaksakan untuk mengikuti program dana pensiun. Apalagi yang namanya ibu-ibu. Malah yang banyak tersadarkan tuh ibu-ibu yang sudah memiliki anak. Itu lebih merencanakan, harus sudah mulai mempersiapkan gitu. Kami itu kalau kami di lapangan itu dalam melakukan literasi itu lebih banyak memberikan pemahaman yang lebih aware terhadap mempersiapkan program pensiun. Mungkin kalau laki-laki kan bingung ya Mas. Bingung gitu kan. Tapi mungkin keuangannya ada di ibu juga. Nah, keuangannya biasanya ada di ibu-ibu. Jadi itu lebih banyak lebih aware gitu terhadap bagaimana mempersiapkan, dan kalau kita memberikan literasi tersebut terus-menerus, banyak masyarakat yang memang lebih cepat paham, apalagi dengan melihat kemarin kondisi pandemik yang banyak kehilangan pekerjaan. Nah, itu apakah ada dampak ya Bu, sebelum pandemi dan pasca pandemi, antusiasme masyarakat untuk ikut serta di dalam dana pensiun ini Bu? Ada, yang tadi kan sebagai tantangan itu peluang. Jadi pada saat pandemik ini ya banyak sekali yang memang, apalagi masyarakat sudah memiliki yang kehilangan pekerjaan, itu pada saat dilakukan pemahaman bagaimana harus mulai menabung, itu sangat aware gitu terhadap dan ini berdampak sekali terhadap banyaknya sekarang yang memang mengikuti program-program DPLK gitu. Justru meningkat meningkat banyak ya, baik itu yang pekerja formal yang tadi disebutkan dari pemberi kerja ataupun informal. Malah kita sudah sampai ke pekerja informal itu sampai petani, peternak, pedagang, perkumpulan lintas profesi Bu? Iya. Perkumpulan pedagang bakso, mie ayam itu banyak, kita masuk ke komunitas-komunitas. Gitu, malah kita lebih banyak memberikan pemahaman terhadap pekerja-pekerja informal yang memang belum mempersiapkan atau belum tahu tentang pentingnya program pensiun ini. Karena untuk para pekerja informal itu dengan nilai 100.000 itu mereka masih bisa memaksakan. Dan nggak ada paksaan itu ya? Nggak ada paksaan. Petani-petani milenial gitu, kita juga sudah banyak yang memiliki ikut program. Serta ya Bu ya? Ikut serta ke dalam program pensiun. Jadi memang ya tidak sekalipun ada persyaratan 18 tahun, tapi kan itu sudah sangat fleksibel sekali lah ya. Iya. Sudah siap sekali untuk mengikuti dana pensiun ini. Betul Mas. Ya kalau memang tadi kita juga udah masuk tuh ke kampus-kampus untuk yang mahasiswa itu juga banyak. Sosialisasi ke kampus-kampus juga ya Bu ya. Sambil kita sharing, memberikan edukasi mengenai program-program investasi juga. Ya, kita mengliterasi tentang persiapan pensiun dimulai dari nilai yang tadi 100.000 itu sudah bisa mengikuti program pensiun. Dan mestinya sudah tidak ada rasa takut lagi, karena memang ya itu tadi, kita ketika memang tidak bisa untuk menabung juga diperbolehkan, tidak ada penalti ya gitu. Betul. Ya. Malah kita biasanya menghitung Mas, cara jadi kalau dengan mahasiswa itu dari uang jajan ya. Sekarang uang jajan misalnya dikasih berapa, terus jajan kok yang tadi kopi ini berapa, padahal itu bisa disisihkan, dan berapa sih penghasilan yang nanti dalam waktu sekian tahun mereka akan dapat. Itu biasanya mereka paham.
gitu. Kita harus sambil simulasi biasanya, Mas. Jadi memang digambarkan secara hitung-hitungan Iya, ya Bu ya? betul. Gitu kan nggak kerasa ya dengan 100.000 ternyata dalam waktu 10 tahun, 5 tahun itu Iya, dalam hasil yang sebulan didapat. ternyata pengeluarannya sekian. Iya, luar gitu. biasa. Biasa bisa disisihkan misalnya yang pengeluarannya harusnya sebulan 1 juta disisihkan 500.000, yang 500.000-nya itu udah nggak tahu dipakai apa kan, Mas, gitu kan. 500.000 bisa disisihkan untuk menabung, mereka juga biasanya paham. Ini memang menjadi tantangan yang luar biasa, memindahkan paradigma konsumtif Iya. menjadi produktif dan memang mempersiapkan jangka panjang ini tadi butuh waktu ya Bu Betul, Ervi ya. iya, betul, Mas. Jadi kita pun terus harus memberikan literasi. Banyak juga gitu masyarakat yang tadi kalau seandainya kita nggak punya sumber penghasilan, khawatir dananya hilang gitu kan tadi disampaikan. Itu pun kita sampaikan dan kita paparkan, kita jelaskan bahwa dananya, dan itu transparan, kita kan ada aplikasinya Mas, jadi Oh, ada bisa aplikasi, dilihat. oke. Kita bisa dilihat, jadi peserta itu bisa memonitor hasil dari hasil pengembangan dan iurannya. Gitu. Jadi buku tabungannya lah. Iya, Bu, buku ya. tabungannya gitu kan. Kita jadi mereka bisa datang langsung ke kantor-kantor cabang Bank BJB, bisa melihat investasi yang didapatnya berapa, atau kita ada di aplikasi yang namanya BJB Digi, itu sudah tahu iuran mereka ada berapa. Dan ini pasti Hasil pengembangannya ada. Ada pendampingan dari BJB-nya ya Bu ya, tidak yang dilepas begitu saja ya Bu ya. Betul Mas gitu. Jadi banyak sekali yang ya datang, kita kan punya banyaknya media untuk konsultasi, baik mau datang ke kantor cabang ataupun melalui media-media lainnya memang yang disediakan oleh Bank BJB. Oke. Berarti terkait dengan kebermanfaatan Bu. Ini kan tentu masyarakat akan seperti tadi, mahasiswa harus dihitung betul-betul gambarannya seperti ini. Simulasinya seperti ini. Nah, masyarakat secara luas ini kan tentu harus juga memahami kebermanfaatan yang akan didapatkan. Mungkin tadi beberapa hal sudah digambarkan sama Bu Ervi, tapi mungkin gambaran umumnya secara komprehensifnya yang akhirnya memutuskan memang harus dipersiapkan. Iya. Itu apa saja kira-kira? Ya, kami dari tugas kami yaitu tadi Mas, kami memberikan literasi dan edukasi kepada masyarakat bagaimana sih harus mempersiapkan kehidupan yang berkesinambungan melalui program pensiun ini. Kita gambarkan dari sisi kondisi yang tadi, kondisi pensiun yang ada di Indonesia seperti apa, baik yang pekerja formal ataupun informal. Nah, dari situ dan kita pun akan menggambarkan kondisi-kondisi yang terjadi gitu, kondisi yang terjadi ya, dan biasanya mereka pun akan, ya masyarakat tuh akan terengah kan, ternyata yang dipersiapkan itu tidak sulit gitu, yang dipersiapkan oleh masyarakat itu tidak harus memberikan sumber yang untuk pensiun nanti tuh harus menunggu sumber penghasilan yang besar gitu, tapi kan harus dicicil diangsur dari mulai, dipersiapkan dari mulai sejak saat ya mampu gitu ya, mampu. Nah itu dan kita gambarkan bagaimana kehidupan pada saat nanti pensiun. Gitu. Kalau seandainya nanti masyarakat yang tadi saya sampaikan perlukan kelanjutan hidup yang memang harus terus gitu kan, menopang, kalau bisa gitu kan, yang namanya pensiun itu kita memberikan kehidupan yang layak untuk generasi muda kita. Gitu, bukan sebagai ya kita membantu generasi muda kita itu. Ya senang ya Mas kalau kita ngeliat tokoh-tokoh yang sudah mempersiapkan masa pensiunnya. Bisa membantu anak cucunya, bisa memberikan warisan-warisan yang baik ya kepada anak cucunya itu, gitu. Apalagi sekarang kita masuk dalam bonus demografi ya Bu, ya, di mana angka pemuda itu menjadi dominan, lebih besar mayoritas. Ketika ini mayoritas anak muda tidak mempersiapkan dana pensiun, ya artinya masa tuanya juga banyak juga. Iya, berarti kan akan ya itu yang tadi tetap aja generasi sandwichnya nggak akan berubah gitu. Kalau nanti ke depannya apalagi dengan demografinya banyak, anak mudanya lebih banyak. Memang kalau milenial kan yang tadi Mas, masih banyak bergeser terhadap konsumtif dan menabung. Jadi memang tren ini membentuk gaya hidup kita ini jadi tidak rapih ya Bu ya, kebanyakan. Iya, tapi dengan kita memberikan literasi bahwa ya kita tidak harus menghilangkan gaya konsumtif yang terlalu drastis, tapi harus bisa menyisihkan untuk pada saat nanti kehidupan masa kita tidak produktif. Gitu. Karena sangat berbahaya ketika jumlah angka mayoritas anak muda hari ini menjadi jumlah lansia yang
banyak sekali nanti meledak juga, tapi tidak mempersiapkan dana pensiun juga, itu kan mempengaruhi stabilitas ekonomi bangsa juga betul, berarti ya. Mas. Iya. Ya. Ini jadi sosialisasi sangat penting ini, bahwa memang kita mahasiswa gitu ya, anak-anak muda yang masih milenial itu mempersiapkan masa pensiun ini bukan nunggu tua nanti ya. Iya, sejak saat ini, pada saat ya, jadi harus dipersiapkan sejak dini ya Mas, sejak saat ini. Iya. Nah ini kan perlu saya tanyakan juga kepada Bu Hervi terkait dengan tentu tadi Bu Hervi menggambarkan ada banyak juga kok pilihan-pilihannya untuk dana pensiun seperti ini. Nah, bagaimana cara kita memilih agar tadi modus-modus kejahatan ini kan tidak bisa kita pungkiri ya Bu Hervi ya. Investasi juga ada modus kejahatannya, penipuan-penipuan dan lain-lain sebagainya. Nah ini apa yang harus kita jaga supaya kita ini tidak salah memilih untuk menggunakan mempersiapkan dana pensiun ini Bu? Ya tadi Mas, jadi memilih investasi itu kepada lembaga investasi yang memang sudah diatur oleh pemerintah. Kalau tadi DPLK kan sudah ada pelaku 25 industri DPLK baik di asuransi ataupun perbankan. Jadi itu untuk DPLK, ataupun investasi lainnya memang sudah diatur dan diawasi oleh OJK. Jadi jangan sampai memilih investasi yang memang tidak diawasi oleh pemerintah. Saran saya, jadi sudah ada kan lembaga-lembaga keuangan yang memang sudah diatur dan ditunjuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program investasi. Dan yang namanya dana pensiun itu kan tidak kayak investasi Bu, jadi pengen instan, pengen cepat. Kayak menabung kan kalau yang namanya aja pensiun. itu ya. Iya. Jadi memang harus ditentukan jangka waktunya, usianya, dan ya tunggu sampai usianya sampai usia pensiun yang dipilih tadi. Ya, sekalipun masih memungkinkan mau terus juga diperbolehkan, atau lebih cepat pun bisa diperbolehkan ya, dan itu sangat fleksibel kan Mas gitu, diatur. Jadi kalau program pensiun DPLK ini diatur oleh pesertanya. Jadi prinsip fleksibelnya ini mulai dari daftar, saat mengambil juga itu fleksibel. Udah fleksibel ya. Iurannya boleh ditentukan sesuai dengan kemampuan kan tadi. Mau dimulai dari 100.000 atau nanti kalau misalnya ada lebih mau ditambah, nggak harus 100.000 terus, mau nambah jadi 200.000 atau berkurang dari nilai yang sudah ditentukan, itu bisa. Terus jangka waktunya juga tadi mau sebulan sekali, mau seminggu, mau tiap hari, mau satu tahun, itu bisa. Usia pensiun yang dipilihnya juga ditentukan, mau di usia 45 sampai usia 60. Termasuk ada perubahan-perubahan usia pensiun itu pun bisa Bu, boleh bisa. Juga ya. Jadi misalnya tadi Mas Sultan mau merubah jadi usia dikurangi 10 tahun lebih cepat, pengen ngambil usia pensiun dini, itu bisa. Atau lebih panjang lagi? Lebih panjang sampai usia 65 tahun ketentuan gitu, itu masih bisa. Gitu. Jadi sangat fleksibel gitu. Pada saat nanti tengah-tengah memang ada kebutuhan ingin menarik, itu juga memang bisa bisa juga ya Bu ya di tengah-tengah. Tapi mungkin tidak, atau bahkan 100% juga bisa Bu? Hanya iuran tidak dengan hasil pengembangan, itu bisa. Jadi memang prinsip fleksibilitasnya dari hulu sampai hilir ini betul-betul dilakukan. Iya Mas. Tapi kan yang namanya dana program pensiun harusnya diatur untuk program pensiun. Namanya juga dana pensiun. Bukan dana dekat. Iya gitu. Nah Bu Hervi, ini memang menjadi semangat kita ya bersama-sama untuk menyadarkan generasi saya nih, generasi milenial ataupun senior-senior kita ya, agar tidak menjadi generasi sandwich yang terus bergantung sama roti di atas dan roti di bawahnya begitu ya. Agar kebebasan finansial itu didapatkan sedini mungkin di masa pensiun nanti. Mungkin ada pesan yang memang mau disampaikan Bu Hervi kepada generasi milenial, generasi muda, agar memang mampu mempersiapkan, mampu memanage keuangan sedini mungkin agar masa pensiunnya itu bisa traveling kalau kata Bu Hervi ini. Silakan Bu Hervi. Iya Mas, mungkin ya tadi yang namanya ya khususnya untuk para milenial ya. Iya, betul. Milenial, jadi jangan ragu gitu. Jadi udah harus dipersiapkan yang namanya investasi untuk mempersiapkan masa pensiun suatu saat nanti pasti akan kita temui yang namanya pensiun itu. Jadi mulailah kita berinvestasi atau menabung sejak memang kita masih memiliki sumber pendapatan atau itu kata kuncinya Ibu ya. Ketika kita sudah mendapatkan penghasilan tetap
Iya. maka sepatutnya kita mempersiapkan tabungan untuk pensiun gitu, tabungan dari nilai yang memang disesuaikan dengan kemampuan gitu kan. Jadi jadikanlah harapan nanti pada saat pensiun ini kita memang memiliki kehidupan yang sejahtera, tidak harus menyusahkan atau menjadi tanggungan dari kehidupan anak cucu kita gitu. Itu jadi mungkin yuk kita siapkan benar-benar program pensiun mensejahterakan masyarakat Indonesia yang memang masih belum paham tentang pentingnya program pensiun. Oke, luar biasa sekali nih. Jadi memang tidak perlu menunggu masa tua, Betul. tidak perlu menunggu nganggur, karena kan ini banyak salah kaprah, kesalahan-kesalahan pemahaman di masyarakat yang mengatakan bahwa nanti aja deh tunggu usia 50. Nanti aja tunggu kerjaan sudah mau selesai. Itu yang harus kita berantas, pikiran-pikiran salah itu ya, Bu Ervi. Jadi betul, jadi siapkan pensiun itu dari sejak dini, sejak saat ini, saat masih kita memang mampu memiliki ya sumber pendapatan dan masih usia produktif untuk memberikan, kita mampu untuk memberikan dan bisa menabung persiapan pensiun gitu. Jadi dengan tujuan ya kita memiliki program hari tua nanti itu sejahtera, bisa liburan bersama bersama anak cucu, bisa topang kaki gitu kan, menikmati pensiun, atau bahkan bisa jadi modal usaha untuk kemudian menghasilkan kembali. Ya, terima kasih Bu Ervi atas masukan nasihatnya. Semoga kita yang mendengarkan ini mampu mengimplementasikan semua nasihat dari Bu Ervi. Dan terima kasih juga kepada para pemirsa yang telah menyaksikan dari awal sampai terakhir. Dan tentu saja Bu Ervi ini punya tagline, yaitu apapun profesinya, berapapun penghasilannya, kita semua berhak memiliki masa depan yang sejahtera. Luar biasa. Terima kasih Bu Ervi. Sama-sama. Semoga perjuangannya mampu mengubah bangsa Indonesia. Amin. Mudah-mudahan. Bismillah. Baik, terima kasih. Kami pamit undur diri. Tetap saksikan episode-episode lainnya hanya di program Bersama Pakar di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Acara ini dipersembahkan oleh Bank BJB.